Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjut untuk soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 20. Yang masih setia, terima kasih. Oke, kita mulai dengan soal nomor 16. Soal nomor 16 tentang persamaan garis. Pada gambar terlihat ada dua garis H dan garis G. Dari keterangan gambar, maka bentuknya ini adalah sejajar. Jadi garis H sejajar garis G. Oke, garis H sejajar garis G. Maka kalau sejajar, konsepnya atau teorinya gradiennya sama. Berapa gradien garis G? Gradien garis G, saya tulis MG. Gradien itu adalah ya komponen Z, jadi tegak dulu dibagi mendatar sini. Oke, tegak sini dibagi mendatar. Tegaknya berapa? Ada 4, kemudian mendatarnya berapa? 3. Nah, perhatikan garisnya adalah condong ke kiri. Kalau condong ke kiri berarti gradiennya negatif. Oke, jadi negatif 4/3. Nah, sehingga garis H juga sama gradiennya. Gradien garis G adalah 3/4. Jadi pernyataan ini tidak benar. Oke. Satu tidak benar, jadi ini salah. Tinggal cek 3 atau 4. Oke, garis G, mana garis G ini? Jadi kalau bentuk persamaan garis yang memotong sumbu X dengan memotong sumbu Z, ini mudah sekali ya. Jadi tinggal ditukar, ini kasih X, sini kasih Y, ya. Kemudian yang X jadi Z, yang Y jadi X. Ini kan ini X, ini Y. Yang 3 menjadi di sini, yang 4 menjadi di sini, plus ya. Kemudian 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan berapa ini? 4X plus 3Y sama dengan 12. Atau 4X plus 3Y sama dipindah ke ruas kiri atau dikurangi 12. Jadi negatif 12 sama dengan 0. Oke, jadi persamaan garis G ini 12, berarti ini tidak benar. Maka pasti yang benar ini dan itu nomor 2 dan nomor 4. Jadi yang benar nomor 2 dan nomor 4. Tapi kalau mau menggunakan persamaan, menentukan persamaan garis menggunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1 juga silahkan. Menggunakan ini juga silahkan. Oke, jadi titiknya dipilih mau 3,0 atau 4,0. Berikutnya nomor 17. Oke, lanjut nomor 17. Nomor 17 berkaitan dengan persamaan linier ya. Nomor 17 itu berkaitan dengan persamaan linier dua variabel. Karena ada komponen motor, ada komponen mobil. Oke, nah kita perhatikan pada baris yang pertama. Ini baris pertama ini ya, perhatikan pada baris pertama. Pada baris pertama, mobil misalkan apa? Mobilnya biasa X ya, motornya misalkan Y. Maka di sini persamaannya menjadi ada 10 mobil ditambah 20 motor, itu pemasukan parkirnya adalah 90.000.
Oke. Berikutnya baris yang kedua. Ini baris yang kedua. Ada 20 mobil dan 30 motor. Pemasukannya adalah 160.000. Oke, dari tabel itu. Nah, kemudian dieliminasi. Kalau dieliminasi atau dihilangkan salah satu variabel, maka koefisiennya harus sama. 20, 10 berarti sini kali 2. Oke ya, dan ini kali 2, yang bawah kali 1. Maka diperoleh ini kali 2 jadi 20x kali 2 menjadi 40y kali 2 menjadi 180.000. Yang bawah tetap tidak dikalikan atau kali 1, 20x plus 30y sama dengan 160.000. Oke, kita eliminasikan x-nya, maka kita kurangkan menjadi 10y sama dengan 20.000. Sehingga y-nya 20 dibagi 10 sama dengan 2000. Oke, y-nya 20.000. Kemudian kita cari x-nya. Kita cari x-nya ya. Pakai persamaan pertama boleh, persamaan kedua boleh. Persamaan pertama adalah 10x plus 20 kali berapa? Kali 2000. Kemudian sama dengan 90.000. Maka 10x sama dengan ini 40.000. Kemudian sebelah kiri, ruas kiri dikurangi 40.000, ruas kanan dikurangi 40.000. 90.000 dikurangi 40.000 sama dengan 50.000. Maka x-nya adalah 5.000. Oke. Ya. X-nya adalah 5.000. Jadi biaya parkirnya adalah 50.000. Jadi X dan Y itu maksudnya adalah biaya parkirnya. Oke. Kemudian berikutnya sudah sampai di sini ya. Jadi biaya parkir, maaf, jadi X-nya itu biaya parkir mobil, Y-nya itu biaya parkir motor. Ada 5.000 dan 2.000. Nah, sehingga kalau di total berapa di situ biaya parkirnya. Makanya kalau kita jumlahkan ini berapa nih? 10 tambah 20 dan seterusnya itu sama dengan 200. Mobilnya ada 200. Sedangkan ini kalau kita jumlahkan 20 tambah 30 3 dan seterusnya ini sama dengan 300. Maka biaya parkirnya adalah keseluruhan selama 7 hari ada 200 mobil. Biaya parkirnya kalau mobil itu 5.000. Kemudian ditambah ada 300 mobil, biaya parkirnya 2.000. Oke, sama dengan berapa ini? Ini 1 juta, ini 600.000, jadi 1.600.000. Oke, jadi biaya parkir total pendapatannya adalah 1.600.000. Oke, nomor 17 ya. Berikutnya nomor 18. Oke. Nomor 18 berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, maka pertama perhatikanlah koefisien dari x kuadrat, x, dan koefisien variabel pangkat 2 dan pangkat 1 dan seterusnya. Jadi ini koefisien pertama adalah perhatikan A-nya berapa. Dari persamaan ini maka A-nya 1, B-nya P, dan C-nya adalah 10 ya.
persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, yang diperhatikan itu dulu. Karena di sini diketahui juga diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dengan begitu maka menggunakan D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka 4 kali A kali 10, kemudian di maaf kita ulangi ya, kita ulangi. B kuadrat, jadi P kuadrat min 4AC, 4 kali 1 kali 10 sama dengan D-nya 9. Oke, jadi P kuadrat dikurangi 40 sama dengan 9. Ruas kiri ditambah 40, ruas kanan ditambah 40. Maka di sini 40 ditambah 9 sama dengan 49. Maka P-nya akar 49. Bisa 9, bisa negatif 9. Oke, jadi bisa 9, bisa negatif 9. Oke. Nah, kemudian nilai P-nya sama dengan 7. Ya. Maaf sekali. Ini akar 49 itu 7. Sama dengan 7. Nilai P-nya sama dengan 7. Betul apa salah? Berarti ini pernyataan yang pertama betul. Nah, pernyataan pertama betul, berarti ini pasti salah, ini pasti salah. Oke. Nah, dengan memasukkan nilai P-nya sama dengan 7, maka persamaan ini menjadi X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Oke, kalau kita uraikan lagi, maka kita faktorkan, maka menjadi X plus 5 X plus 2 sama dengan 0. Oke, jadi X-nya sama dengan negatif 5 atau X-nya sama dengan negatif 2. X1 lebih besar dari X2, jadi ini X1, ini X2. Oke. Jadi X1-nya berapa? X1-nya nomor 2 kan salah, berarti salah ya. X1-nya adalah negatif 2. Kemudian jumlah. Boleh ini dijumlah atau X1 ditambah X2 kalau pakai rumus adalah min B per A. Jadi min 7 per 1 sama dengan negatif 7. Oh, berarti ini salah. Ya. Oke, jadi ini salah, maka yang betul pasti ini. 1 dan 4. Oke. Kemudian nomor 19. Oke, sekarang nomor 19. Diberikan persamaan grafik seperti pada sketsa di soal itu. Nah, diberikan grafik kuadrat berikut persamaan yang mungkin. Pertama kita lihat bahwa grafiknya membuka ke atas. Ini grafiknya buka atas. Maka koefisien dari A-nya, koefisien dari X pangkat 2-nya adalah negatif. Berarti ini salah. Ya. Kalau membuka ke atas berarti A-nya harus positif. Jadi tinggal pilihannya 1, 2, 3. Yang ada 4-nya ini salah. Oke, 1, 3 atau 2, 3. Jadi pilihannya 1, 3 atau 2, 3. Jadi yang perlu dicek 1 atau 2. Oke. Nah, di sini kalau kita
faktorkan untuk menentukan titik potong dengan sumbu X plus 2X min 3 sama dengan 0, maka menjadi maaf kok dikasih tanda kurung. Maka di sini menjadi X. Jumlahnya 2, hasil kalinya negatif 3. Berarti di sini plus 3. Oke. Yang sebelah sini negatif 1. Oke, jadi X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 1. Nah, kalau dilihat dari grafiknya di sini jaraknya ini 3. Artinya ini normal, jarak dekat ini 1. Jadi lebih pendek, jadi normal. Artinya kemungkinan adalah grafik yang pertama itu betul. Jadi 1 sudah pasti nomor berapa? 1 betul, sehingga tinggal 1 dan 1 dan 3, maka jawabannya. Oke, udah ya. Jadi kalau grafiknya membuka ke atas, maka koefisien dari X pangkat 2-nya adalah, atau nilai A-nya adalah positif. Tinggal cek memfaktorkannya. Berikutnya nomor 20. Nomor 20 adalah soal tentang sudut di antara dua garis sejajar. Oke, nah untuk lebih mempermudah ini, maka ini kita perpanjang. Nah, sehingga konsepnya kan begini, ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut yang di sini sama, ini juga sama. Kemudian sudut yang di sini sama dengan sini, sama dengan sini, sama dengan sini. Konsepnya kan ini ya, di sudut di antara dua garis sejajar. Nah, sehingga yang di sini berapa ini? Ini sama dengan yang di sini. Oke, jadi nilai C-nya sama dengan 60. Berarti ini salah ya. Ini tidak pas atau tidak benar. Jadi C-nya yang betul adalah 60. Kemudian BE sejajar dengan CD. Jadi karena BE sejajar dengan CD, maka A-nya adalah ini sama. Jadi ini sama kayak ini, sehingga A-nya 50. Ini juga tidak benar, sehingga yang benar 2 dan 4. Oke, jadi yang betul adalah 2 dan 4. Jadi konsepnya hanya ini, sudut di antara dua garis sejajar. Terima kasih, nomor 15 sampai 20 sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.